Ini apa namanya? Saya jelaskan terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, dicatat aja. Nanti ditanyakan di akhir ini ya, akhir sesi saya menjelaskan. Kita hari ini akan belajar tentang analisis arus kas terdiskonto atau discounted cash flow. Itu lanjutan dari materi yang sebelumnya tentang nilai waktu dan uang, nilai waktu uang. Yuk, slide pertama. Nah, di sini adalah cara kita untuk menghitung tingkat bunga dan jumlah tahun. Nah, jadi nanti ketika kita ingin menghitung, misalkan nih contohnya ada nih obligasi, kita misalkan mau beli obligasi namanya obligasi A. Nah, obligasi itu A itu memiliki nilai perolehan sebesar 100 juta dan obligasi tersebut akan membayarkan sebesar 150 setelah 10 tahun. Apabila kita mengetahui present value-nya, future value-nya, dan N, kemudian ingin mencari tingkat pengembalian yang akan kita terima apabila memiliki obligasi tersebut, maka berikut merupakan ilustrasinya. Nah, jadi ini adalah ketika contoh soalnya sudah tertera di situ present value-nya dan juga future value-nya. Kemudian sudah tertera juga di situ berapa tahun atau N-nya. Kemudian di situ yang ada itu adalah yang belum ada komponennya adalah komponen bunganya atau interest-nya. Jadi menghitung tingkat bunga itu adalah sebuah persamaan untuk menghitung nilai masa depan dan nilai sekarang. Keduanya memiliki 4 variabel, maka jika mengetahui 3 di antaranya kita akan dapat menghitung variabel yang keempat. Kita kan sudah tahu nih variabel present value, future value, dan juga tahunnya. Kan kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana menghitung nilai waktu uang, menghitung future value, kemudian menghitung present value. Sekarang kita akan coba untuk menghitung interest-nya. Jadi misalkan ketika kita punya uang present value-nya adalah 100 juta. Kemudian saya mau nanti 10 tahun ke depan 100 juta itu akan menjadi 150 juta selama 10 tahun itu. Nah, kita butuh bunga berapa sih untuk mewujudkan keinginan kita tersebut? Nah, kita hitung melalui rumus ini. Tapi sayangnya interest itu tidak dapat dikeluarkan untuk menghasilkan satu rumus yang sederhana seperti yang sebelumnya. Kalau kita mau cari present value dan future value itu kan kita bisa gunakan dengan cara manual. Tetapi kalau untuk yang interest ini, untuk mencari bunga ini sedikit rumit karena dia harus menggunakan perhitungan aljabar dan lain sebagainya gitu loh. Jadi solusinya kita pakai yang praktis aja menggunakan financial calculator atau spreadsheet atau Excel. Nah, kalau financial calculator itu yang seperti ini ya. Ini kalian bisa cari di mana ya? Nggak tahu sih, di online banyak. Kalau saya dulu di mana ya? Lupa. Di Gramet juga ada. Jadi ini sangat membantu sekali kalau misalkan kalian nanti mau cari tahu tentang misalkan cari bunga, misalkan kalian itu sekarang punya uang 100.000, saya pengen 100.000 itu menjadi 1 juta selama 1 tahun. Kira-kira saya harus nabung di mana nih biar bisa terwujud? Misalkan nabung di instrumen apa? Instrumen deposito. Kita harus tahu deposito itu berapa tingkat bunganya, apakah bisa memenuhi keinginan saya tersebut gitu. Jadi nanti bisa dihitung melalui kalkulator finansial gitu. Caranya gimana? Yuk slide selanjutnya. Bentar. Oh, ini udah menghitung jumlah tahun ya. Jadi kalau misalkan kalian nanti gimana ya saya tutorialnya ya. Kalau nanti aja lah di akhir aja. Oh, gini aja. Tadi kan present value-nya kan udah ada 100. Ditulis di sini present value-nya min 100. Kalau misalkan kalian punya kalkulator finansialnya ya, nanti tinggal dimasukin aja. Atau kalau misalkan ada aplikasinya, tinggal dipraktekin aja. Ini saya jelaskan dulu. Present value-nya nanti dimasukkan min 100. Kemudian future value-nya dimasukin 150. PMT-nya 0. Kemudian
interest-nya nanti ditulis 0 dulu, kemudian nanti ada N-nya. Nanti di kalkulator itu ada N, N-nya nanti ditulis 10. Nah, ketika kalian memasukkan yang interest per year-nya ini, kalian klik nanti X atau eksekusi, nanti bakalan keluar di situ nanti bunganya berapa gitu. Cara simpelnya. Kalau misalkan pakai spreadsheet atau pakai Excel itu gimana ya? Saya kurang paham juga. Nanti kalian bisa cari lewat internet, cara-caranya banyak banget di situ. Karena biasanya saya selalu pakai kalkulator gitu. Nah, ini menghitung jumlah tahun itu bagaimana? Sama aja seperti menghitung interest tadi. Ini agak rumit kalau misalkan kita pakai manual karena dia pakai log gitu. Jadi susah. Lebih baik sekalian aja pakai kalkulator. Kemudian contoh soalnya di sini ini, misalkan ketika kita merencanakan untuk memiliki uang 1 miliar, kemudian kita ingin mengetahui berapa banyak waktu yang dibutuhkan agar uang tersebut terkumpul apabila saat ini kita memiliki uang 500 juta dan diinvestasikan dengan tingkat suku bunga 4,5%. Gini, ibaratkan kalian mau punya uang 1 miliar. Saat ini kalian punya uang 500 juta. Kemudian apabila kalian mau investasi di instrumen keuangan, misalkan deposito, yang menawarkan tingkat suku bunga sebesar 4,5%, kalian butuh waktu berapa sih agar terkumpul uang 1 miliar itu? Nah, caranya dengan menggunakan kalkulator finansial, ya ini, rumusnya dimasukkan, interest per year-nya 4,5. Kemudian present value-nya di situ kita kan kalian kan sudah punya 500 juta, dimasukkan di situ 500 juta. Kemudian PMT-nya 0, kemudian future value-nya ditulis di situ 1 miliar. Nanti akan keluar hasilnya. Nah, ditekan ya, yang N-nya akan muncul jawabannya adalah 15,7473 tahun. Kurang lebih 15 tahun 8 bulanan ya kita buletin. Kayak gitu caranya. Jadi kalian kalau misalkan mau punya uang sebesar 1 miliar dengan tingkat suku bunga 4,5% dan sekarang uang kalian 500 juta, kalian butuh waktu ini 15 tahun 8 bulan. Gitu. Slide selanjutnya. Anuitas. Anuitas merupakan pembayaran yang memiliki jumlah yang sama dan dilakukan pada internal waktu yang tetap. Misalkan 100 yang dibayarkan pada setiap akhir tahun selama 3 tahun ke depan disebut dengan anuitas 3 tahun. Jadi kalau misalkan kalian nabung atau cicilan atau apapun itu, misalkan kalian cicilan, kemudian kalian membayar cicilan itu tuh setiap 1 tahun sekali di akhir tahun atau di awal tahun. Itu disebut dengan anuitas ya. Periodenya sama. Jadi interval waktunya sama. Kalau misalkan tiap bulan berarti tiap bulan. Ajak gitu. Tiap tahun berarti tiap tahun, per 3 bulan berarti per 3 bulan dengan nominal yang sama, dengan interval waktu yang sama. Jika pembayaran dilakukan pada setiap akhir tahun atau akhir periode, maka disebut dengan anuitas biasa atau ordinary annuity. Misal kalian cicilan motor dibayarkan setiap tanggal 30 per bulannya, itu disebut dengan ordinary annuity atau anuitas biasa. Tapi apabila kalian membayar di setiap tanggal 1 atau di setiap awal periode atau awal bulan, maka disebut dengan anuitas jatuh tempo atau annuity due. Gitu. Slide selanjutnya. Nah, di sini kita akan menghitung nilai masa depan dari anuitas biasa. Anuitas biasa itu yang ordinary annuity ya, yang pembayarannya itu dilakukan setiap akhir periode gitu. Serangkaian arus kas yang terjadi selama beberapa periode, kemudian dihitung nilai masa mendatang atau future value atas anuitas dapat menggunakan rumus ini, rumusnya.
kok I-nya di sini nyelip. Future value sama dengan PMT-nya, payment-nya ini berapa yang kalian keluarkan untuk membayar cicilannya istilahnya. Kemudian dalam kurung 1 plus I dikali N-1 atau apabila menggunakan tabel FVA sama dengan, kan ada tuh tabelnya sebenarnya ada, tapi nggak tahu kalian dikasih apa enggak di buku keuangannya. Itu biasanya akan tertulis di situ tabel untuk future value annuity do sama future value ordinary annuity. Kalau misalkan ada tabelnya, ini tinggal dikali aja sama payment-nya. Tapi kalau misalkan nggak ada tabelnya, kalian pakai rumus yang ini, yang PMT ini. Contoh, Evita akan apa sih ini? Menabung harusnya ya. Menabung selama 3 tahun dengan jumlah yang sama, yaitu 100 juta. Jika bunga 5%, maka berapa uang Evita pada akhir tahun ketiga? Contohnya, misalkan Evita ini akan menabung selama 3 tahun, di setiap akhir tahun dia menabung sejumlah 100 juta. Kemudian dia menabung di instrumen keuangan dengan tingkat suku bunganya sebesar 5%. Nah, berapa sih uang Evita ini pada akhir tahun ketiga? Tinggal kita masukin aja ke dalam rumusnya. Future value sama dengan si PMT-nya ini, PMT-nya kan 100 juta nih. Setiap tahun, setiap akhir tahun dia bayar 100 juta tabungannya. Kemudian dikalikan dengan hasil dari 1 ditambah 0,05 ini bunganya, kemudian dipangkatkan dengan 3 min 1 dibagi 0,05. 0,05 ini bunganya ya. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 315,25 juta. Berarti nilai future value anuitas jatuh tempo adalah sebagai berikut. Nih. Kalau mau menghitung nilai anuitas jatuh tempo. Kalau ini kan anuitas biasa, ini anuitas jatuh tempo, dia tinggal dikalikan saja nanti hasilnya, hasil 315,25 juta ini dikalikan dengan 1 plus I. Jadi nanti ketemu anuitas jatuh temponya berapa. Itu tuh untuk menghitung kira-kira kalian akan lebih menguntungkan yang mana ya. Kalian nabung di setiap akhir tahun atau kalian nabung di setiap awal tahun. Kayak gitu. Slide selanjutnya. Nah, nilai sekarang dari anuitas biasa. Kita kan tadi menghitung future value dari anuitas biasa. Sekarang kita menghitung dari anuitas biasa, tapi kita hitung present value-nya. Nah, present value ini menghitung nilai sekarang dari serangkaian pembayaran yang akan dilakukan beberapa periode ke depan dengan jumlah pembayaran yang sama pada tingkat bunga tertentu. Rumusnya ini, present value sama dengan PMT, payment-nya dikalikan dengan 1 min dalam kurung 1 plus I dipangkatkan M min M dibagi dengan interest. Contohnya di sini ketika Ani merencanakan akan mencicil motor yang harga pembayaran dilakukan setiap akhir bulan dan lamanya cicilan itu selama 3 tahun dan bunga cicilan adalah sebesar 12% per tahun. Maka kita masukkan di sini harga jualnya saat ini berapa? Harga jualnya kan 12 juta. Kita mau cari sebenarnya dia mau cicilannya itu tuh kira-kira berapa ya kalau misalkan PV-nya itu atau harga sekarang itu 12 juta selama 3 tahun dengan bunga 12%. Dia mau kira-kira. Nah, kita masukkan saja di sini 12 juta ini dimasukkan ke present value-nya. Kemudian kita kan mau cari PMT, berarti kita belum ada ya nilai PMT-nya. Nah, kemudian dimasukkan di sini 1 min 1 plus 0,12. 0,12 ini kan bunganya nih 12% per tahun. Kenapa 0,12 dibagi 12? Karena ini kan dia mau cari cicilan per bulan, bukan per tahun. Jadi dibagi 12. Kemudian dipangkatkan min 3 kali 12. Karena di sini adalah
dia mau cicilannya selama 3 tahun. Berarti kan kalau 3 tahun itu kan berarti 36 bulan ya di sini. Per 0,12 dibagi 12. 0,12 dibagi 12 itu adalah bunga per tahun dibagi dengan jumlah bulan di dalam 1 tahun. Nanti akan dapat payment-nya adalah sebesar 398.572. Jadi ini adalah kira-kira cicilan yang akan dibayarkan oleh Ani. Ani ya. Selama 3 tahun untuk membayar cicilan motor ini. Ini adalah nilai cicilannya adalah sebesar ini. Gitu. Selanjutnya. Nah, ini kalau tadi kan kita menghitung nilai sekarang dari anuitas biasa. Sekarang kita menghitung nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo. Berarti ini cuma tinggal beda dibayarnya aja ya, dibayarnya akhir bulan atau awal bulan. Nah, ini merupakan serangkaian pembayaran dengan nilai yang sama pada suatu periode yang dilakukan pada awal masa periode. Rumusnya ini agak berbeda sedikit aja berbedanya dengan yang sebelumnya. Nah, contohnya Emma akan melakukan cicilan kontrak senilai 12 juta setahun dengan bunga cicilan 10%. Maka Emma harus membayar berapa cicilan setiap bulannya? Sama aja, tinggal dimasukin aja. Present value-nya 12 juta. Kemudian kita cari nilai payment-nya atau nilai PMT-nya. Kemudian dimasukin aja nih satu rumus bakunya. Udah coefficient di sini ya. Kemudian dikurangi 1 ditambah 0,10 dibagi 12 karena dia mau cicilan per bulan. Selama 1 tahun. Nah, nanti akan didapat hasilnya, berarti dia setiap bulan itu nanti akan membayar sebesar Rp1.065.540 gitu. Slide selanjutnya. Nah, ini lanjut ke materi pinjaman yang diamortisasi. Maksudnya pinjaman yang diamortisasi itu adalah pinjaman yang berarti jumlah pembayarannya itu bunganya turun seiring dengan habisnya masa cicilan. Nah, tingkat bunga dalam cicilan pinjaman yang diamortisasi ini diasumsikan tetap selama periode cicilan. Jadi gini asumsinya, pinjaman yang diamortisasi itu adalah ketika kita punya pinjaman misalkan 10 juta, kemudian kita sudah bayar nih 1 juta pinjaman pokoknya, itu kan berarti pinjaman kita tinggal 9 juta. Nah, berarti kan turun. Tingkat bunganya juga kan berarti nilai misalkan tingkat bunga 10% juga kan nilai bunganya juga akan turun gitu. Itu kan nanti semakin tahun semakin turun karena semakin tahun utang kita juga akan semakin berkurang gitu. Itu maksudnya yang disebut dengan pinjaman yang diamortisasi. Rumusnya adalah ini. Caranya gimana? Sama aja, tinggal dimasukkan aja nilainya ke dalam rumus. Nah, kalian bisa menganalisis sendiri gitu. Ada lagi nggak materinya? Slide selanjutnya. Masih ada nggak? Habis ya? Habis. Ada yang ingin ditanyakan? Bingung ya? Bingung nggak? Kalau dikasih soal kira-kira bisa nggak? Bisa? Bisa nggak kalau dikasih soal? Kira-kira? Bisa, Miss. Bisa. Bisa ya, berarti nanti bocoran. Berarti nanti ada soal UTS-nya salah satunya materinya tentang ini ya. Dipelajari aja. Oke. Ada yang ingin ditanyakan misalkan apa gitu yang sekiranya belum terlalu jelas? Ada nggak? Nggak ada? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Sudah di screen capture belum ya? Ada 33 orang ini. 33 orang termasuk saya kayaknya. Udah, Miss. Udah. Udah. Oke. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akan sudahi kelasnya. Gimana? Ada yang tanya nggak? Cukup, Miss.
Enggak ya? Cukup ya? Oke. Baik. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, siang ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya di minggu depan. Silakan dipelajari ulang, silakan dicoba-coba rumus-rumusnya, karena kalau misalkan tidak dicoba, hanya dibaca, kalian akan susah untuk memahami. Karena gimana pun, menghitung itu praktek gitu ya. Jadi harus coba aja sekali 2 kali ditulis dengan nilai yang berbeda gitu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share linknya di grup ya, link YouTube sama link ininya. Iya, Miss. Oke, terima kasih. Saya Liv ya.